wabarakatuh. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Dan terima kasih Ibu sudah berkenan untuk saya calon guru penggerak Ruslian Trianto untuk berwawancara dengan Ibu Kepala Sekolah. Di sini ada beberapa pertanyaan Ibu, sekedar berbagi pengalaman Ibu selama jadi pemimpin di sekolah ini. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang saya akan sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah. Selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang dilema etika itu bagaimana caranya Ibu ya? Itu apa dilema etika atau apakah rujukan moral? Mengidentifikasinya gimana Ibu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maksudnya cara mengidentifikasi masalah tidak kasus yang kepada Iya. ibu. Itu mana yang tadi apa? Yang dilema ataukah ini yang rujukan moral? Maksudnya begini, dilema itu maksudnya ada guru yang bermasalah tapi dia rajin begitu ya? Iya betul. Atau ada guru yang memang apa ya sih namanya ya itu tidak sesuai dengan konten apa kompleksitasnya sebagai pengajar begitu maksudnya. Oh iya. Begini Mas Pak Yayan ya, kalau masalah itu kami seorang leader memang harus piawai dalam hal mengantisipasi mengkapling masalah mana guru yang bermasalah dan mana guru yang tidak yang bermasalah dengan segudang prestasi misalnya. Iya betul. Begini, selama masalah itu tidak menyangkut kepada dinas, tidak ada kaitannya dengan dinas, maka kami kesampingkan. Artinya kalau misalnya guru itu ini suatu misal, guru itu banyak hutang misalnya. Oh iya. Nah, banyak hutang, lalu karena memang guru itu berprestasi, itu kan tidak ada kaitannya dengan dinas, ya kami abaikan. Yang penting dia dengan dinas tidak bermasalah. Oh gitu. Iya. Itu Dan jangan. kecuali memang itu ada kaitannya dengan dinas, ya kami bina. Kepala sekolah itu punya buku BP, bimbingan dan penyuluhan. Di situ kita bina, ada SP, surat peringatan pertama, kedua, ketiga. Kalau sudah ketiga tidak bisa, baru kita mengajukan kepada pengawas. Itu Pak Yaya. Oh itu juga termasuk langkah-langkahnya Ibu Iya, ya dalam langkah-langkahnya. Ibu menentukan pengambilan keputusan. Betul. Karena sama-sama mengandung kebaikan. Jadi Iya. Ibu langkah-langkahnya seperti itu. Ya. Nah selama ini dari langkah-langkah itu Ibu yang paling efektif, yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan dilema itu seperti apa Ibu? Saya menyelesaikan masalah tidak seperti apa ya istilahnya ya kerusak-kerusuk, tapi saya menyelesaikan masalahnya dengan kekeluargaan. Tidak ada yang lebih efektif daripada kekeluargaan. Oh, iya. Saya datangi ke rumahnya, saya berbicara dari hati ke hati, bagaimana dan bagaimana, saya ketuk. Wah, Yang artinya- namanya manusia itu Pak Yayan punya nurani, punya naluri. Yang mana ke naluri itu selagi dia punya sedikit sisa iman, maka sedikit banyak akan terbentuk. dari hati ke hati ya Bu, Dari secara hati personal ke ya hati, Bu ya. betul Iya. itu Pak Yayan. Ya, apakah selama ini Ibu udah mendapatkan tantangan dalam pengambilan keputusan seperti itu? Pastinya ada, pro kontra itu ada. Segala keputusan itu pasti ada min plusnya. Tapi bagaimana kita meminimalis masalah kontranya? Kita tarik ke logika, karena yang dihadapi itu adalah guru-guru yang memang pilihan. Anggap saja kalau memang guru itu kurang mentalnya kurang baik, yang jelas oleh pemerintah tidak mungkin dia diangkat jadi guru kan begitu. Oh betul, iya. Tentunya punya latar belakang yang baik sebelumnya. Nah, pada dasarnya kan semuanya manusia itu baik. Memang suatu keadaan saja yang membuat orang itu tidak Iya. baik. Apakah itu terjadwal Ibu? Apa Ibu bisa mengambil keputusan dalam 1 bulan, 2 bulan? Dalam pengambilan keputusan Ibu punya jadwal tertentu Ibu? Tidak. Tidak. Karena mengapa? Karena memang kalau terjadwal itu sepertinya masalah atau kasus itu direkayasa. Oh gitu Jadi, ya. jadi misalnya ini si A bermasalah, ya pada waktu itu juga tidak saya tunggu sampai beberapa hari. Oh iya. Ujung-ujungnya nanti karena menunda satu masalah itu akan menambah masalah baru.
langsung dieksekusi waktu itu Langsung ya. dieksekusi. Biar tidak membias kemana-mana Ibu ya. Nah, biar tidak ada penyakit menular, Pak. Iya. Masalahnya begini, kalau satu itu saya biarkan, maka akan yang lainnya, wah itu tidak dihukum, biasa-biasa saja. Itu maksud saya, Pak Yayan. Nah selanjutnya Ibu, Iya. selama ini pihak-pihak atau yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan. Saya biasanya minta pertimbangan, sedikit banyak saya minta pertimbangan kepada teman-teman yang lebih senior. Oh iya. Karena biasanya pola pikir yang senior itu lebih bijaksana. Kalau saya mengambil keputusan lalu hanya dengan keputusan kepala sekolah, yang ditakutkan bukan lagi bijaksana tapi bijaksini. Iya, oke, oke. Gitu. Alhamdulillah Ibu, itu wawancara singkat sudah saya sampaikan beberapa pertanyaan, sudah bisa saya dan tambah pengalaman dari Amin, kepemimpinan amin, amin. Ibu di SDN Ujang 1. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktunya Ibu kepala sekolah. Saya mohon pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Yayan. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bapak Sukandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak telah mengganggu waktunya Bapak. Saya mohon izin berwawancara dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang bernilai kebaikan Bapak. Bapak selama ini selama jadi kepala sekolah di sini ada beberapa pertanyaan mohon Bapak menjelaskan. Selama Bapak mendapatkan kasus-kasus, cara mengidentifikasinya itu gimana Pak? Karena selama ini kan pasti Bapak menemukan atau menghadapkan kasus yang berdilema etika dan kasus yang merupakan rujukan moral. Bapak cara mengidentifikasinya itu gimana Bapak? Begini, pertanyaan ini sebetulnya bagi saya adalah hal yang baru, sehingga saya untuk menjawabnya rada-rada sulit, tapi saya lihat gampang. Tapi yang jelas dalam kehidupan sehari-hari ini pasti terjadi. Kemudian jika pertanyaan ini kepada kepala sekolah, maka saya akan menjawab sesuai dengan jabatan saya. Iya. Selaku kepala sekolah. Iya. Ini menurut hemat saya pertanyaannya itu ada dua. Satunya apa? Cara mengidentifikasi kasus yang berdilema etika, Berdilema etika. Yang satunya rujukan moral Bapak. Iya. Bagaimana ini definisinya, menurut Bapak? hemat saya kasus yang berdilema etika itu adalah kasus yang sering terjadi. Ini ada unsur kesamaannya karena di situ sama-sama merasa benar. Betul. Ya. Terus kemudian kasus yang kedua Rujukan moral, bujukan moral. Nah, ini benar ya. dan salah Bapak. Iya. Nah, ini adalah permasalahan yang sangat mudah. Karena apa? Karena kasusnya benar vs salah. Iya. Gitu. Jadi saya tidak tertarik untuk menjawab yang benar vs salah. Itu. Jadi yang tertarik menjawab yang dilema etika Bapak. Iya. Ah. Iya, iya. Menurut hemat saya kasus dilema etika itu adalah melibatkan perasaan. Iya. Melibatkan perasaan. Karena di situ ada unsur-unsur sama-sama benar. Unsur-unsur sama benar. Jika ini salah penyelesaiannya juga, maka akibatnya akan fatal juga. Contoh, karena menyangkut perasaan, contoh kadang-kadang seseorang itu mempunyai kasus apa? Dilema etika. Dilema etika antara pribadi dengan masyarakat. Gitu ya. Itu contohnya. Terus kemudian antara taat kepada suatu aturan dengan kenyataan yang terjadi, antara cinta dan kasih sayang, antara personal dengan masyarakat. Banyak. Kalau diklasifikasikan banyak sebetulnya, tapi saya mencoba menjawab itu saja. Oh iya.
Nah, itu. dengan penjelasan Bapak, tentunya ada langkah-langkah Bapak untuk atau prosedur untuk biasa Bapak lakukan selama ini, Pak. Langkah-langkahnya seperti apa, Pak? Ketika yang dihadapi itu adalah kasus dilema etika yang melibatkan antara pribadi dengan masyarakat, itu adalah hal yang mudah menurut hemat saya. Contoh kasus yang melibatkan pribadi dengan masyarakat, ya, pribadi dengan masyarakat. Di gang kecil itu kadang-kadang ada tulisan dilarang masuk, dilarang naik sepeda, ya, Iya. dilarang naik sepeda. Di salah satu sisi sama-sama mempunyai kepentingan yang sama-sama benar. Betul. Kemudian masyarakat itu memberi tulisan seperti itu agar di sekitar lingkungan jalan itu aman. Yang diinginkan seperti itu. Terus kemudian di sisi lain orang pengguna jalan itu menginginkan dalam perjalanannya berjalan lancar, tertib dan aman. Tentunya yang diinginkan adalah naik sepeda. Ini sama-sama benar juga. Makanya untuk menyikapi itu yang perlu diperhatikan langkah-langkahnya adalah memahami permasalahan. Ya, permasalahan. Terus langkah yang kedua, siapa yang terlibat di dalam permasalahannya dan siapa yang terlibat di dalam permasalahan itu. Ya. Kalau sesuai dengan kasus pribadi dengan masyarakat yang saya diskusikan itu, yang jelas adalah pribadi saya dengan masyarakat di sekitar jalan itu yang akan saya lalui. Iya. Terus yang dianggap paling efektif, Pak, hal apa yang Bapak ambil di situ, Pak, untuk mengambil keputusan, Pak? Untuk mengambil keputusan Paling efektif, ya, Bapak? kesadaran dari masing-masing pribadi dan masyarakat itu. Terus kemudian yang kedua, uji kelayakan. Iya. Kepentingan bersama, di situ jelas ada kepentingan pribadi juga. Terus kemudian sebelum saya memberikan keputusan, saya mencoba melakukan konfirmasi dengan pihak yang terlibat di situ melalui jalur kompromi. Baru setelah saya mendapatkan hasil setelah jalur kompromi itu, saya akan membuat keputusan. Selama ini Bapak ada tantangan, Bapak, untuk mengambil keputusan dalam memimpin di sini, Bapak? Jelas ada. Apa aja kira-kira, Bapak? Kira-kira itu apa? Kepekaan sosial dari masing-masing faktor atau komponen kasus personal dengan masyarakat itu kepekaannya. Di situ memang dituntut untuk menyelesaikan suatu masalah, untuk membuka kepekaan pikiran perasaan seseorang itu sama-sama. Terus kemudian yang kedua, masih juga dalam taraf kepekaan juga. Apakah itu sejauh mana kesadaran seseorang itu di dalam memahami aturan yang berlaku di situ. Kalau memang itu aturannya lebih kuat, memang seperti itu ada aturan, maka mau tidak mau ya dengan jalur kompromi itu si pribadi itu menyadari. Terus kemudian kepentingannya lebih mengedepankan kepentingan pribadinya atau kepentingan yang lebih banyak. Saya berangkat di kasus itu ya. Iya. Apakah dalam pengambilan keputusan Bapak ada jadwal tertentu, Bapak, untuk menentukan keputusannya, Bapak? Nah, kalau saya sebagai kepala sekolah, yang jelas sebagai kepala sekolah di SDN Tunjang 5, menghadapi kasus-kasus seperti itu sudah saya programkan sedemikian rupa. Namun dalam program itu saya klasifikasi menjadi dua, klasifikasi umum. Artinya yang klasifikasi umum itu sudah tertata jadwalnya, pelaksananya kapan dan Tapi ada ya jadwalnya, Bapak? Terus kemudian yang klasifikasi khusus itu saya khawatir jangan-jangan ada kasus yang tidak terprogram pada program khusus itu, sehingga waktu kami perlu mengadakan penyelesaian secara mendadak juga di luar yang telah saya programkan secara rutin itu. Nah, selama ini Bapak ada yang membantu atau faktor-faktor tertentu untuk mempermudah Bapak pengambilan keputusan? Jelas ada. Apa aja itu, Pak? Ya, di samping saya sebagai kepala sekolah, terus kemudian yang membantu menyelesaikan itu adalah faktor-faktor yang terlibat dalam konflik itu. Terus teman-teman sejawat yang
yang saya anggap bisa untuk membantu menyelesaikan masalah. Berarti ada kolaborasi Bapak Ya. dengan teman sejawat dan lingkungan sekolah di sini. Nah, itu saja Bapak pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Terima kasih sebelumnya. Saya sudah dapat pengalaman walaupun saya belum jadi kepala sekolah Bapak. Bagaimana Bapak mengambil keputusan yang berdilematika atau merupakan rujukan orang. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright.